Shalom, selamat duduk. Hari ini kita belajar mengenai apa itu menjadi ketaatan. Saya sudah share di grup dan khotbah saya. Ya, kalau Anda baca itu seperti Anda dengarkan ulang. Baik. Apa itu Kristen yang taat? Banyak Kristen, orang bilang Kristen, ada Kristen KTP, Kristen suam kuku, Kristen yang tidak setia, banyak hal Kristen yang bisa kita sebutkan. Karena itu Tuhan sebenarnya tidak pernah membawa agama. Tuhan itu membawa kasih-Nya, Dia membawa kebenaran. Dia membawa berita baik bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Kita harus tahu bahwa Kristen itu harus ada ketaatan. Apa sih dan bagaimana ketaatan itu? Apa bisa Kristen tanpa ketaatan? Dan kenapa kita harus taat? Taat itu adalah patuh, nurut, patuh, tanpa harus mengerti apa alasannya. Pertama, taat itu adalah patuh tanpa Anda punya maksud lain, sama kita punya maksud lain. Taat itu adalah patuh yang disertai dengan setia. Ada orang yang namanya Kristen tobat dan kumat. Habis tobat terus kumat lagi. Habis tobat kumat lagi. Itu enggak setia. Setia itu terus menerus. Makanya definisi pagi ini yang kita belajar adalah apa itu ketaatan? Itu patuh. Tanpa harus mengerti alasannya. Waktu Naaman disuruh masuk ke sungai, dia enggak ngerti kenapa harus sungai. Kenapa enggak cuman disiram air aja satu gayung dan dia sembuh dari penyakitnya. Tapi Naaman enggak perlu ngerti alasannya dan dia melakukan dan dia sembuh. Taat itu patuh tanpa harus ngerti apa alasannya. Saat Anda baca firman Tuhan, saat Anda dengar khotbah, Anda harus taat untuk melakukannya. Tanpa Anda harus ngerti alasannya. Tanpa Anda enggak punya maksud lain. Taat itu tidak bisa tanpa kesetiaan. Setia sendiri itu berarti dilakukan terus-menerus tanpa syarat sampai kesudahannya. Bagaimana taat yang Tuhan kehendaki? Yang pertama, ada 3 taat atau urutannya supaya Anda bertahap menjadi taat yang setia. Yang pertama, taat yang Anda melepaskan hakmu. Kalau Anda masih memegang hakmu, aku tuh berhak untuk dihargai, saya berhak untuk dicintai, saya berhak untuk diperlakukan baik, saya berhak diberikan kata-kata yang enak, saya dengar. Saya berhak dapat gaji yang lebih besar, saya berhak dapat sesuatu yang lebih baik dari ini. Kalau Anda masih megang hak Anda masih megang ego Anda tidak akan bisa taat, karena berarti Anda masih bertanya, kenapa saya harus alami hal yang tidak enak ini? Tuhan itu menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, dengan Dia. Tuhan itu punya kehendak. Demikian juga kita, karena kita diciptakan serupa. Tuhan punya kehendak? Punya. Karena kita diciptakan serupa, kita juga punya kehendak. Nah, masalahnya adalah kita punya kehendak itu kan hak kita. Saya mau ke gereja dan tidak ke gereja, itu hak saya. Nah, masalahnya adalah apakah Anda melepaskan hakmu untuk memilih ke gereja atau tidak ke gereja? Anda pilih. Apapun yang terjadi, selama Anda masih bisa jalan, Anda ibadah gereja. Itu artinya Anda sudah punya kehendak, punya hak untuk melangkah, tapi Anda memilih melangkah yang benar. Taat yang pertama, makanya disebut taat yang melepaskan hakmu, kehendak pribadimu. Dan kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak itu artinya punya hak melakukan yang diinginkan, tidak peduli itu salah atau benar, Anda punya hak.
Anda punya hak, Anda yang sekolah, Anda punya hak untuk belajar atau tidak belajar. Anda punya hak untuk mencontoh atau tidak mencontoh. Anda punya kehendak itu. Karena Anda diciptakan serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan punya kehendak, Anda juga punya kehendak. Masalahnya untuk taat, Anda harus lepaskan hakmu. Lepaskan hakmu untuk bisa memilih sesuatu yang benar atau yang salah. Anda bisa milih yang salah. Anda bisa memilih untuk melakukan hal yang salah. Apapun itu, baik Anda yang bekerja, maupun Anda yang sekolah, Anda yang berumah tangga, Anda yang memperlakukan istri, melakukan anakmu, melakukan suamimu, melakukan orang tuamu. Anda anak-anak bisa punya hak. Dari Anda kecil aja, dari Anda kecil, balita aja, Anda tanpa sadar Anda bisa punya hak untuk nolak makanan aja. Saya kalau lihat ponakan saya yang dari istri saya itu, makan itu sulit sekali, pilih-pilih sekali. Ini enggak mau, ini enggak mau. Dia aja yang sekecil itu punya hak untuk menolak makanan yang dia enggak suka. Anda yang sebagai anak punya hak. Bagaimana aku memperlakukan orang tua aku, baik atau tidak baik, hormat tidak hormat. Nah, untuk Anda taat kepada firman Tuhan, Anda harus lepaskan hakmu untuk milih yang salah itu. Baru Anda bisa taat. Ketaatan itu meminta kita melepaskan hak kita untuk melakukan yang kita inginkan. Bila yang kita inginkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak perlu begitu rumit. Harus mendengar suaranya secara khusus. Dengan mendengar Tuhan bicara kepada kita. Secara audible dibisiki seperti Musa ketemu seperti Musa ketemu Tuhan di semak-semak belukar yang berapi itu. Anda tidak perlu harus secara khusus dengar suara Tuhan seperti itu. Sebab ada apa yang tertulis di Alkitab itu kehendak Tuhan. Next nanti saya akan khotbah mengenai cara mendengar suara Tuhan. Kalau salah satu cara mendengar suara Tuhan itu sederhana. Begitu Anda buka Alkitab Anda, mau di handphone, mau di tablet, mau di komputer, mau Alkitab fisik, buku. Disitulah Anda dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu sederhana. Anda tidak perlu harus dengar seperti atau ketemu seperti Musa ketemu Tuhan di semak-semak belukar. Anda sudah bisa dengar suara Tuhan. Buka Alkitabmu, di situ Tuhan akan bicara kepada Anda. Masalahnya kita sering tidak bisa ngerti Alkitab karena kita sudah berharap atau kita tidak rindu atau kita tidak membuka hati, itu aja. Ayat yang sama dibaca Pak Jono, dibaca Pak Yusak, dibaca saya, dibaca siapapun, hasilnya akan beda. Ayatnya sama, tapi ayat itu bisa keluar dari Alkitab ke hidupmu atau enggak, itu tergantung hatimu. Hatimu rindu enggak? Hatimu buka enggak? Hatimu merendah enggak? Jadi Anda enggak perlu begitu rumit harus dengar, Tuhan, kalau aku enggak boleh memegang hakku, aku harus lepas kehendakku yang daging, aku harus dengar kehendakmu. Terus Tuhan enggak bicara, aku tahu dari mana? Mudah saja. Alkitab itu kehendak Tuhan. Alkitab itu Tuhan bicara kepada Anda. Tergantung keinginanmu, kerinduanmu, seberapa besar Anda buka hatimu. Mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki itu mudah. Yang sulit adalah taat dengan cara melepaskan hak Anda. Anda mau dengar suara Tuhan itu gampang sekali. Semakin Anda buka hati, semakin Anda merendahkan hati, Anda siap dibajak oleh firman Tuhan. Itu sudah suatu hal yang gampang untuk Anda tahu kehendak Tuhan. Yang sulit itu melakukan. Begitu tidak cocok dengan kehendakmu, maka Anda akan sulit melakukan. Kalau Anda melepaskan egomu, melepaskan hakmu, Anda sulit untuk taat. Jika kita masih bertekad dengan segudang keinginanmu,
maka kita sulit untuk taat. Sebab seringkali yang Tuhan inginkan dan rancangkan itu beda dengan Anda. Yesaya 55 berkata, sejauh langit dari bumi, begitulah jalanku dari jalanmu. Bayangkan, bagaimana Anda bisa taat kalau Anda masih punya banyak keinginan. Saya bertemu dengan beberapa orang dalam pelayanan konseling saya. Banyak orang punya banyak keinginan. Tapi begitu saya ketemu dengan orang yang wis terserah Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan meski enggak enak. Saya kalau ketemu orang-orang seperti itu, saya melihat mujizat itu banyak terjadi. Banyak pertolongan Tuhan, banyak hal-hal yang baik yang mereka alami. Tapi begitu mereka sudah kuat, enggak bisa. Aku maunya Tuhan menolong dengan cara seperti ini. Aku maunya seperti ini. Tuhan harus dengarkan apa yang aku mau. Begitu ketemu orang seperti ini, saya melihat mereka bertahun-tahun pergumulannya tidak pernah selesai. Karena mereka sulit untuk taat. Kenapa? Karena mereka tidak mau melepaskan hak. Anda hari ini sebagai anak punya hak untuk hormat sama orang tua atau tidak hormat, punya hak. Anda sebagai orang tua punya hak untuk memperlakukan anakmu dengan baik atau tidak baik, Anda punya hak. Anda sebagai saudara punya hak untuk melakukan saudaramu dengan baik atau tidak, Anda punya hak. Masalahnya kalau Anda tidak mau melepaskan hak-hakmu ini dan menyerahkan hakmu pada kehendak Kristus Tuhan, sulit Anda jadi Kristen yang taat. Setelah Anda bisa melepaskan hakmu, Anda harus belajar punya hati yang murni untuk taat. Taat yang kedua adalah taat yang tidak peduli apa hasilnya. Saat Anda taat ngasih persembahan, Anda taat ngasih perpuluhan, Anda taat ke gereja, Anda taat berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan, Anda tidak pernah ngerti kok ujungnya hasilnya. Makanya taat yang kedua yang saya sampaikan di sini adalah jenis taat yang tidak punya pamrih, tidak punya maksud lain. Tidak ada udang di balik batu. Tuhan, aku mau memberi. Karena firman Tuhan katanya, beri maka akan diberi. Kalau Tuhan menyampaikan hukum bahwa engkau memberi akan diberi, itu bukan berarti Anda harus memberi supaya diberi. Karena itu seperti saya sampaikan di waktu yang lalu, Anda masih punya mental diberi, bukan memberi. Anda punya mental mendapat, bukan memberikan. Anda punya mental di, bukan me. Kalau Anda punya ketaatan yang selalu kepingin hasilnya yang Anda inginkan, Anda sulit untuk taat. Karena Anda akan sering kecewa. Karena Anda taat, Anda punya maksud lain, Anda punya pamrih lain, Anda punya sesuatu yang ingin Anda dapatkan. Taat itu tidak perlu tahu hasilnya. Saat Anda setia berdoa tentang satu hal, tentang orang tuamu, tentang anakmu, tentang saudaramu, tentang pekerjaanmu, tentang pernikahanmu, Anda tidak perlu tahu apa hasilnya. Karena selalu saya sering omongkan Efesus 3 ayat 20, Tuhan itu memberi di luar hasil yang Anda harapkan. Dia menjawab doa lebih dari yang sanggup Anda pikirkan, ucapkan dalam doa, atau yang Anda inginkan di hati. Karena Tuhan berfirman, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul di hati, apa yang tidak pernah Anda dengar, Tuhan sediakan buat Anda. Kalau Anda taat kepada Tuhan, pusing dengan apa hasilnya, sudah membayangkan caranya Tuhan menolong Anda, sudah membayangkan nanti Tuhan akan ngasih apa, Anda tidak akan dapat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati akan diberi kepada Anda. Kalau Anda minta 1, Tuhan sedang sediakan Anda 10. Karena Efesus 3 ayat 20 Tuhan memberi, menjawab doa lebih dari yang Anda doakan. Karena itu Anda harus taat tanpa tahu hasilnya. Anda melakukan firman Tuhan, apapun itu, mau ibadah ke gereja, mau Anda hormat pada orang tua,
mau Anda belajar jujur dalam sekolah, jujur dalam bekerja, Anda tidak perlu tahu hasilnya. Sebab apa yang tidak pernah Anda lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam timbal hatimu dan Anda dengar telingamu, itu Tuhan sedang sediakan. Kalau Anda taat. Taat tanpa apa dan kenapa tahu. Tidak usah tanya kenapa harus begini Tuhan. Tidak usah pusing dengan apa hasilnya. Seringkali kita punya banyak syarat untuk jadi taat. Tuhan, aku taat, aku mau melakukan firman-Mu kalau begini. Tuhan, aku ke gereja kalau sudah punya motor. Ada, saya nggak sebut nama jemaat yang nggak mau gereja, enggak, nanti ini punya motor nggak ke gereja. Ada, banyak hal. Anda itu sering, Anda dan saya itu seringkali taat punya syaratnya. Yang paling sering adalah pertanyaan di hati seperti ini, bagaimana kalau hasilnya tidak sesuai setelah saya taat? Anda tidak perlu tahu hasilnya. Sebab hasil apapun yang terjadi, jika Anda sudah berserah pada Tuhan, percayalah itu yang terbaik. Itu lebih baik dari yang Anda pernah bisa pikirkan. Musa tidak pernah tahu nanti laut itu bakal terbelah dengan cara seperti itu. Waktu dia disuruh Tuhan, ditemui Tuhan lewat semak belukar yang berapi, bebaskan bangsaku, umatku. Tuhan saat itu, Musa saat itu enggak pernah bayangkan kan, bakal belah laut. Pernah dia dikasih tahu Tuhan, nanti kamu akan belah laut loh. Oh, dia semangat. Tuhan enggak pernah ngasih tahu ujungnya. Sebab ujungnya itu selalu akan Tuhan sediakan mujizat yang enggak pernah Anda pikirkan. Amin. Kalau Anda taat seperti Musa enggak pernah tahu bakal membelah laut. Kalau tahu mungkin dia sudah semangat dari awal. Tapi dia taat. Dia sempat minder, enggak bisa ngomong. Tuhan bilang, aku sediakan Harun buat engkau bantu bicara. Tapi setelah dia taat, dia berujung bisa membelah laut. Memukul batu keluar air yang manis. Pernah dia pikirkan ujungnya? Enggak. Tapi dia taat. Naaman tidak pernah tahu hasilnya saat diminta masuk ke sungai, tapi Naaman taat. Esther tidak pernah tahu nasibnya akan bagaimana saat berpuasa 3 hari 3 malam. Namun Esther taat dan hati raja diubahkan. Mujizat Tuhan itu kreatif. Anda tidak perlu mikir bagaimana dia Tuhan di atas Tuhan yang dia Allah di atas Allah yang bisa membuat kreatif. Dia sering memberi hasil yang berbeda dari bayanganmu. Sebab dia itu pencipta. Dia itu pencipta yang artinya dia punya banyak cara, banyak kreativitas, banyak jalan yang membuat hasil yang tidak bisa Anda tebak. Anda harus punya mental taat walaupun Anda tidak tahu nanti ujungnya, hasilnya bagaimana. Percaya tanpa melihat, tanpa dasar, tanpa syarat, dan tanpa punya bayangan nanti ujungnya bagaimana. Itu loh namanya taat. Sekali lagi, taat tanpa melihat hasilnya. Percaya tanpa melihat, tanpa dasar. Kenapa aku harus percaya? Kenapa aku harus taat? Tanpa syarat, harus begini dan begitu dengan cara Anda. Tanpa punya bayangan ujungnya. Itu loh taat. Tuhan kadang izinkan mujizat itu bertahap, tidak langsung. Saat saya diizinkan sakit, bertahap sembuhnya. Kalau dulu saya berdoa untuk orang sakit, sembuh. Kanker sembuh, tumor sembuh, lumpuh berjalan. Tapi saya tidak mengalami seperti Ayub. Begitu saya mengalami sendiri, sakit sembuh, saya bisa ngomong kayak Ayub. Sekarang mataku melihat. Dulu aku dari kata orang.
Iya dong. Oh, saya enggak pernah sakit sembuh. Dari kata orang yang saya doakan. Oh, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh. Itu kan kata orang yang saya doain sembuh. Betul? Tapi begitu saya yang sakit dan sembuh, saya ngomong kayak Ayub, sekarang aku melihat tahu siapa dia. Dulu kan yang merasakan mujizat kan orang lain. Saya cuma mendoakan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang. Tapi kan saya enggak melihat Tuhan sendiri. Tapi begitu saya sakit, saya tahu siapa Tuhan. Dan saya ngalami Tuhan. Lu bayangin. Berdoa untuk orang sakit sembuh, kanker sembuh, tumor ganas sembuh. Tapi kan dari kata orang yang saya doakan, betul? Tapi saya tidak pernah bisa ngomong. Saya melihat Tuhan sendiri. Jadi kalau Anda ngalamin masalah jangan takut, tetap taat. Justru Anda ngalamin masalah itu Anda bisa seperti Ayub ngomong, aku merasakan Tuhan. Melihat Tuhan sendiri. Yang ketiga, Anda sudah pertama melepaskan hakmu untuk bisa taat. Anda tidak usah pusing dengan ujungnya. Anda percaya tanpa tahu apa ujungnya, tanpa tahu kenapa saya harus begini Tuhan. Sakit Tuhan, sudah disakiti lagi saya harus ngampuni. Kenapa Tuhan saya harus taat ngampuni? Ya kamu enggak tahu ujungnya nanti. Gak usah bingung dengan kenapa alasannya Anda harus taat. Yang ketiga itu taat itu harus setia. Yang ketiga taat itu harus setia. Saya sudah forward di grupnya, Anda bisa baca. Setia itu diartikan dalam dua hal sederhana. Dilakukan terus menerus, tidak berhenti, tekun. Yang kedua setia itu diartikan dilakukan meski tidak ada yang lihat. Setia itu apa? Dilakukan terus menerus. Yang kedua, dilakukan meski tidak ada yang lihat. Itu penting itu. Itu integritas, itu penting sekali. Kalau Anda setia dalam pekerjaanmu, walaupun tidak ada bosmu, itu namanya setia. Tapi begitu Anda nggak ada bosmu, Anda main handphone, game, begitu ada bosmu langsung buat tutup, langsung Anda pura kerja, itu enggak setia. Itu enggak melakukan tanpa dilihat orang lain. Setia, taat yang setia itu dilakukan terus menerus, enggak berhenti, jangan sebentar iya, sebentar enggak, kadang kepingin ke gereja, kadang enggak kepingin aras-arasan. Begitu banyak alasan, meskipun sebenarnya ibadah ini kan, makanya kalau zaman dulu ibadah ini ngomong ibadah ucapan syukur, ibadah suatu bentuk Anda bersyukur seminggu Anda sudah dipelihara Tuhan, mau keserempet enggak jadi, mau dicopet enggak jadi, mau ditipu orang enggak jadi, mau diserang virus, Tuhan virusnya dimatikan. Enggak pernah tahu kan sebenarnya Anda mau mati, Tuhan Anda diluputkan. Virus enggak kelihatan. Setelah seminggu Anda dipelihara Tuhan, hari ke-7 Anda sabat. Anda bersyukur, terima kasih, kamsyah, matur nuwun. Sudah dipelihara seminggu Tuhan. Sebenarnya kan itu tuh ibadah minggu ini. Karena itu, kalau Tuhan memelihara Anda terus menerus, ialah ibadah terus menerus. Karena Tuhan itu bukan Tuhan seperti Tuhan yang lain, seperti berhala-berhala yang lain. Kalau Anda datang ke setan, Anda datang ke pesugihan, Anda datang ke Gunung Kawi, Anda datang kemanapun Tuhan lain selain Tuhan, cuma Tuhan kita yang bayarnya belakang. Apa maksud saya bayar belakang? Kalau Anda datang ke setan, ke dukun, ke kelenteng, itu bayar dulu, baru dapat kebaikannya. Meskipun kebaikannya itu palsu, pesugihannya itu palsu. Nanti minta tumbal anakmu idiot, anakmu sakit, anakmu mati. Tapi cuma Tuhanmu ini loh.
yang memberi dulu, baru Anda bersyukur. Dipelihara dulu, diselamatkan dulu. Pernah Tuhan bilang gini, nanti aku mati disalib perpuluhan dulu, baru aku mati disalib. Nah, dia mati dulu, baru Anda bersyukur. Kalau Anda datang ke setan, bayar dulu, bawa ayam hitam dulu, bawa kepala babi dulu, Anda bawa uang dulu ke dukun, bawa persembahan dulu. Baru Anda dikasih, itu pun kadang sering bujuk. Sudah dapat persembahannya, minta nyawa lagi. Belum lagi Anda masuk neraka. Tapi cuma Tuhan Yesus Kristus yang memberi dulu pada Anda, baru Anda memberi pada Anda. Makanya kalau Anda tidak datang ibadah bersyukur, itu super kebangetan. Jadi kalau Anda terpaksa ya, ada sesuatu yang tidak bisa Anda tunda. Tapi Anda harus tahu, Anda tidak akan nemu Tuhan lain seperti Tuhanmu. Kalau saya lihat khotbah-khotbah orang yang belajar sejarah tentang Alkitab, saya kadang mikir, kok bisa banyak orang masih tidak percaya sama Tuhan? Khususnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan, tak ulangi ya, tidak ada Tuhan atau tokoh utama agama lain yang didukung sejarah kuat seperti Tuhan Yesus. Tidak ada. Cari mana ada. Tuhanmu, Adonai Yahweh itu Tuhan yang tertua yang dipercaya. Ini ngomong sejarah ya, itu tertua sudah. Tertua sudah, nggak bisa dilawan. Saya pernah didebat seorang agama, katanya Yesus itu belajar kasih dari pendeta Tibet Dalai Lama. Katanya hukum kasih itu Yesus belajar di Tibet sana, Mongol India sana, dekat India sana. Itu Yesus belajar kasihnya dari biksu Dalai Lama itu. Saya tertawa, wong gak tau maca Alkitab nih. Kristen Katolik tapi tidak pernah baca Alkitab. Sini orang tak bilang, tak buka no Kejadian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu umurnya berapa itu Kejadian itu? Dalai Lama belum ada, Kejadian sudah ada. Tuhanmu, Tuhan yang dibuktikan dengan sejarah. Mau pakai logika, mau pakai hati, Tuhan tetap benar. Cuma agama kita yang bisa dibuktikan dengan sejarah. Jadi kalau Anda dengar, itu kalau nggak salah videonya dikeluarkan oleh National Geographic tentang sejarah pendeta Tibet, biksu Dalai Lama. Di situ ada jejaknya Yesus, katanya ya jejaknya Yesus di gua. Yesus itu waktu umur 12 sampai 30 itu belajar di Tibet. Numpak opo nang Tibet, ngewangi nyirut kayu bapake. Dia tukang kayu. Kalau enggak, mana dia orang sejarah mengatakan dikenal dia itu tukang kayu, anak tukang kayu. Berarti kan orang sering ngelihat dia bantu ayahnya untuk bantu jadi tukang kayu. Kapan ke Dalai Lama ke Tibet belajar kasih itu? Wong Tuhan, dia belajar kasih itu dari Taurat, dari zaman Musa. Kasihlah Tuhan Allah. Ngomong kasih itu sudah ada di firman di awal, di Keluaran itu sudah ada kasih. Itu Keluaran itu umurnya berapa itu? Agama biksu Dalai Lama masih umurnya belum sampai 1000. Kasih sudah ada di zaman Abraham. Jadi Anda jangan takut setia. Anda sudah di kepercayaan yang benar, yang didukung oleh mujizat supranatural yang dipercaya hati, walaupun yang dimengerti oleh logika, karena kuat dalam sejarah. Oh, memang Tuhan Yesus itu ada. Kalau Anda belajar tentang kanon Alkitab, Anda belajar tentang, Anda nggak usah belajar pusing, percaya aja. Itu sejarah itu sudah menuliskan, perjalanan Yesus itu sudah dituliskan, lumpuh berjalan, buta melihat itu sudah ditulis, diakui semua.
Cuma Tuhan Yesus yang diakui kekuatannya, kehebatannya di dua agama. Islam ngakui Isa Al-Masih, mujizatnya luar biasa, ngakui. Dia cuma nggak ngakui Isa Al-Masih itu Tuhan, itu aja. Coba cari tokoh lain yang Anda percaya, tokoh utama yang diakui di dua kitab. Nggak ada, cuma Yesus. Makanya kuat sekali sejarahnya. Anda jangan tidak percaya sama Tuhan. Tuhan itu ada, dia hidup. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya berdoa supaya Tuhan juga melihat, membuat Anda melihat dengan mata Anda. Tapi ya siap-siap. Anda kalau mau lihat Tuhan itu biasanya Tuhan itu ada di balik badai. Ya ada. Setia itu tadi ngomong terus menerus. Kedua, Anda melakukan tanpa ada yang lihat Anda. Seperti di awal kita yakini bahwa taat itu tidak dapat dilakukan tanpa kesetiaan. Tidak bisa. Taat, tidak setia itu percuma. Kesetiaan hanya akan bisa diuji oleh waktu. Saat Anda memilih menikahi atau berpacaran sama orang, ada yang bisa menjamin setia? Tidak bisa. Begitu Anda sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, kayak Pak Jono, berapa tahun Pak Jono? Udah menikah berapa? Lali. Ya? Hitungan dewe. Ya. Hitungan dewe. Rasanya 39 tahun ya. Waktu Pak Jono menikahi Bu Yun itu, pasti tak Bu Yun setia? Oh belum pasti. Tergoda sama orang ganteng ya bisa. Tapi setelah 30 tahun ini baru terbukti doh. Iya. Dia itu tidak bisa dibuktikan oleh omongan. Waktu yang bisa membuktikan. Makanya Anda yang sudah ibadah lama di sini sudah terbukti. Iya. Setia itu Anda tidak bisa ngomong cuma sebentar-sebentar aja. Karena setia itu perlu konsisten, perlu terus menerus. Dan hanya bisa diuji oleh waktu. Makanya kalau saya lihat anak-anak muda mau cari istri suami kayak apa? Yang setia Pak. Ya apa caranya tahu setia? Kan kudu nyoba dulu. Tester dulu menikah. 50 tahun baru tahu kalau setia. Ketaatan yang dipaksakan dari orang lain sulit. Atau cuma sementara aja. Kalau Anda anak kecil, anak remaja, kalau nggak ke gereja dijewit, dikepuk sama orang tuamu, Anda dipaksa, dimarahi, dipendelii, diancam, nggak dikasih uang saku. Kalau orang tuamu misalnya pergi keluar kota gitu sebulan ya Anda nggak ke gereja. Karena Anda cuma ke gereja karena dipaksa. Makanya ketaatan itu tidak bisa karena Anda dipaksa, nggak bisa. Itu harus dari dirimu sendiri. Saat Anda melepaskan hakmu, Anda tidak peduli kenapa harus percaya, kenapa harus taat, maka ketaatanmu itu dari dirimu itu akan lebih permanen. Karena yang dari orang lain itu sifatnya hanya sementara, paksaan saja. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk taat. Minta kekuatan Roh Kudus, minta hati dan roh yang baru. Minta roh yang dan hati yang taat dan setia. Saya sering ketemu orang gagal melakukan firman Tuhan karena dia dengan kekuatannya sendiri. Tidak pernah minta. Hari ini saya berdoa, Anda mulai minta, Tuhan aku kasih hati yang baru. Roh yang baru. Hati yang taat. Jangan taat dengan kekuatanmu sendiri. Taatlah bersama kekuatan Roh Kudus. Karena dia dikirim Tuhan untuk menolong Anda. Tuhan, aku ini kok enggak taat ya Tuhan. Buatin aku taat. Pernah enggak minta gitu? Jarang, mintanya paling handphone, berkat, sehat, selamat, ya gitu. Mintalah hati yang taat, supaya Anda taat. Kalau Anda enggak punya hati yang, Tuhan rohku ini, hatiku ini kok bawaannya cemar ya, bawaannya dosa. Tuhan buatan hatiku ini, gantiin hati yang baru. Roh yang baru. Supaya Anda hidup dalam taat. Kekristenan itu tidak bisa tanpa ketaatan, sebab kita tidak pernah tahu berapa usiamu. Kayak saya kemarin hampir mati, tidak pernah tahu usiamu. Karena itu sewaktu-waktu bisa saja kita menghadap Tuhan.
Karena itu ketaatan itu mutlak bagi Anda orang Kristen. Kita buka Amsal 20 ayat 6. Dari tadi ayat cuma dikutip-kutip, sekarang dibaca ya. Khususnya yang tidak pernah baca Alkitab kan biar baca seminggu sekali paling. Amsal 20 ayat 6. Kita baca ya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Siapa sini yang baik? Apa ngaku ya? Tidak ada kecap nomor 2 ya. Kecap nomor 1 nanti pabrik ABC ngomong kecapku paling enak. Pabrik Bango ngomong kecapku paling enak. Siapa di sini yang baik hati? Saya Pak, semua saya. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Anda baik, tapi Senin Kamis toh. Pak saya baik, tapi cuma minggu tok Pak. Sisai Pak, bojoku tak galaki Pak, kepui Pak. Orang tuaku tak lawan Pak. Tapi minggu Pak, dari malaikat saya Pak. Nggak bisa. Anda baik hati toh, tapi Anda harus baik terus. Siapakah yang setia yang mendapatkannya? Ketaatan itu akan membawa Anda pada rencana Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan penuh harapan. Itu Yeremia 29:11. Ketaatan juga membawa Anda siap setiap saat. Seperti saya tadi bilang, Anda tidak pernah tahu kapan Anda mati. Dan dikenal Tuhan. Baca Matius 25 ayat 12. Matius 25 ayat 12. Kita akan selesai. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal. Kalau Anda tidak setia, Anda tidak dikenal Tuhan. Ini kan kisah, apa ini? Gadis itu ya? Kalau Anda belajar tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana, sama-sama bawa lampu. Cuma satunya, minyaknya enggak punya cadangan. Itu contoh orang yang baik tapi enggak setia. Karena dia enggak mikir jangka panjangnya, dia enggak mikir harus siap lilin itu nyala terus, minyaknya habis. Taat dan kesetiaanmu itu membawa kita untuk mendapatkan kerajaan surga yang kekal. Kita buka Matius bawahnya 21 ayat 21. Sudah? 25 ayat 21. Loh. Enggak, Matiusnya tetap 25, ayatnya 21. Maka kata ini tentang orang yang dipercaya talenta itu ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Baik ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Hai hambaku yang taat dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Anda tidak pernah tahu Anda kapan mati. Makanya Anda harus taat dan setia. Jadilah taat dan setia sampai akhir, karena orang yang bertahan sampai kesudahannya akan memperoleh kerajaan surga. Saya undang tim musik maju. Kita baca ayat terakhir, bawahnya lagi ayat 22. Satu ayat setelahnya. Ayat Matius 10, Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Di akhir zaman ini Anda akan mengalami hal yang susah, bahkan Anda akan dibenci orang karena Anda taat.
Tapi orang yang bertahan setia sampai kesudahannya akan selamat. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, ayat 22 pasal 10. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita bangkit berdiri. Tundukkan kepala, kita berdoa. Sempurnakan kami Tuhan. Kami mau seperti Engkau. Sepertimu Yesus. Boleh, ambilin nada aja, aku ikut. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan kami sebab Engkau sempurna. Biarlah Tuhan kami taat Tuhan. Taat. Supaya kami taat Tuhan, bantu kami untuk melepaskan hak kami. Kami punya hak untuk berbuat salah atau berbuat benar. Kami punya hak untuk taat. Tapi tidak taat juga kami punya hak. Ajar kami untuk melepaskan hak kami. Dan ajar kami menjadi orang yang taat tanpa kami tahu apa alasannya. Tuhan, kenapa aku harus ngampuni terus Tuhan? Tuhan, kenapa aku sudah penghasilanku pas-pasan aku masih harus perpuluhan Tuhan? Kenapa Tuhan harus begini? Jangan pikir itu. Sebab Tuhan sedang menyediakan yang tidak pernah kamu lihat, yang tidak pernah kamu dengar, yang tidak pernah timbul di hatimu. Tuhan ajar kami. Roh Kudus bantu kami tidak bisa sendiri. Roh Kudus saat ini turun atas Engkau. Bantu mereka Tuhan, bantu kami semua. Untuk kami punya mental yang tidak usah pusing dengan hasilnya. Taat saja. Taat saja. Dan Engkau akan melihat yang tidak pernah Engkau lihat. Yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Yang tidak pernah Engkau dengar di telingamu. Yang tidak kau sangka-sangka akan datang. Sesuatu yang ajaib Tuhan sedang kerjakan bagi yang taat. Tapi kami tidak cukup cuma taat Tuhan, tapi kami mau taat yang setia, yang terus menerus kami lakukan, yang bahkan tidak ada orang lain pun kami melakukan Tuhan. Kami tidak peduli, kami tidak ingin dilihat manusia, karena kami tahu ketaatan kami Engkau yang melihat dari sorga. Kami mau Tuhan, Roh Kudus tolong bantu kami Tuhan untuk setia Tuhan. Karena kami ini sebenarnya nol, tidak punya apa-apa. Bahkan cinta ke Tuhan aja Tuhan yang ngasih. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Yang bahkan untuk rindu aja Tuhan yang ngasih ke hati kita. Yang bahkan untuk setia aja loh kita sulit. Tapi kami percaya Roh Kudus saat ini bantu. Setiap pribadi katakan minta tolong sama Roh Kudus, tolong aku Tuhan. Bantu aku Roh Kudus. Aku ini lemah, tapi aku percaya dalam Engkau kami bisa berbuat banyak. Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingku. Di luar di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kami percaya
Kami mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Disempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ini mau serupa dengan Engkau Tuhan. Kami ini diciptakan serupa. Tapi kami tidak mau cuma serupa karena punya kehendak bebas melakukan yang salah aja, yang benar. Tapi kami mau serupa itu sempurna seperti Engkau. Bagi manusia sempurna itu tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang sukar. Bagi Allah tiada yang mustahil. Anda bisa sempurna, minta Roh Kudus sempurnakan hidupmu. Dan darah Yesus yang akan menyempurnakan engkau. Darah Yesus akan membuat engkau yang tidak layak menjadi layak. Darah Yesus yang akan menebus semua kelemahanmu hari ini. Darah Yesus yang akan menudungi engkau dengan kebaikannya, dengan kemurahannya, dengan kebaikannya yang tidak pernah bisa Anda bayangkan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam termeterai oleh darah Yesus di dalam setiap kami.